Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini pada pagi hari yang cerah ini tentunya kita mau membahas mau diskusi terkait Nur Sultan Iskandar. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengetahui terkait siapa sih Nur Sultan Iskandar itu? Nah, kali ini kita akan menelaah atau menganalisis bercerita kembali terkait Nur Sultan Iskandar itu. Baik, sebelum saya memulai diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya akan memperkenalkan diri menggunakan pantun nih teman-teman. Pagi hari pergi ke pasar Cikini, pas pulangnya lewat jalan Kartini. Perkenalkan, saya Nur Fadila Ramadhani yang akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, tidak menunggu lama lagi teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam penyampaian materinya yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada teman-teman kita yang sangat luar biasa tentunya. Kepada Kak Zena, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zana Ariko dengan 3 digit NIM terakhir 061. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian bagaimana kehidupan awal serta pendidikan dan perjalanan karir dari Nur Sultan Iskandar ini. Nur Sultan Iskandar ini memiliki nama asli yaitu Muhammad Tur ya teman-teman. Lahir pada 3 November tahun 1893 di Sumatera Barat atau tepatnya di Sungai Batang, Maninjau. Lalu, beliau memperoleh nama Nur Sultan Iskandar ini saat telah menikah dengan istrinya, yaitu tepatnya Nur Sultan Iskandar dari mertua beliau. Nah, Nur Sultan Iskandar ini dikenal karena tulisnya itu dikenal sebagai pelopor dalam dunia literasi di Indonesia. Beliau sangat berbakat dan kreatif. Beliau juga dikenal dengan kemahiran bahasa asingnya yang baik. Beliau wafat pada tahun 1975 pada 28 November, tepatnya di usia 82 tahun. Lalu untuk pendidikan dan karir beliau ini sempat bersekolah rakyat pada tahun 1909, lalu ia terus belajar sampai bekerja menjadi guru bantu dan berpindah ke Jakarta untuk bekerja di Balai Pustaka saat itu. Beliau memulai karirnya sebagai pengoreksi naskah dan akhirnya menempati posisi penting seperti pemimpin redaksi pada tahun 1925 sampai 1942 dan sempat menjadi kepala pengarang pada tahun 1942 sampai 1945 begitu. Baik, jadi itu profil singkat mengenai Nur Sultan Iskandar ya Kak Zena ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ini ada penyampaian terkait Baik, untuk selanjutnya ini akan disampaikan kepada Kak Nia untuk penyampaian hasil karya dan juga karya penting dari Sultan Iskandar. Baik, kepada Kak Nia kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nira Ramadhani dengan NIM terakhir 153. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil karya dan karya penting. Yang pertama yaitu hasil karya. Karya dan tema kepenulisan beliau itu dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Karya-karyanya beragam mulai dari cerita asli, saduran, hingga terjemahan. Tema yang sering diangkat mencakup keindahan alam, kritik sosial, adat istiadat, dan isu-isu perempuan. Nah, untuk yang kedua, beberapa karya penting. Nah, itu ada karya asli yang berjudul Apa Dayaku Karena Aku Perempuan tahun 1923. Terus Salah Pilih tahun 1928 dan Neraka Dunia pada tahun 1937. Nah, selanjutnya ada karya saduran, yaitu
Si Bahlil pada tahun 1926. Untuk karya terjemahannya, beliau menerjemahkan karya penulis asing terkenal seperti Alexander Dumas dan A. Conan Doyle. Wow, sangat luar biasa ya tentunya terkait karyanya beliau dan juga banyak sekali untuk karyanya beliau. Oke, selanjutnya ini ada identifikasi novel setelah pilih plus neraka dunia yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak Vito. Silakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, izin merakan diri, nama saya Muhammad Rusya Effendi dengan 3 digit NIM terakhir 159. Jadi, saya akan menjelaskan tentang identifikasi novel dari karya Sultan Nur Iskandar. Yang pertama ada novel Salah Pilih. Nah, novel Salah Pilih merupakan karya dari Nur Iskandar, adalah sebuah novel yang dibuat pada tahun 1928 yang berlatar belakang adat dan budaya Minangkabau. Nah, novel ini mengangkat berbagai permasalahan sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa itu. Beberapa permasalahan sosial yang diangkat dalam novel tersebut ada banyak. Yang pertama, tentang kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Yang kedua, kesenjangan sosial dan antisosial. Dan yang ketiga, permasalahan keluarga. Yang keempat ada konflik adat, dan yang terakhir ada kejahatan dan kolonialisme. Lalu yang kedua ada identifikasi novel yang berjudul Neraka Dunia. Nah, novel ini menceritakan sebuah kisah Ahmad Salam, di mana ia adalah seorang pengusaha muda yang terjebak dalam kehidupan yang sangat gelap, pergaulan buruk dan gaya hidup yang salah. Ia menderita penyakit sifilis, penderitanya semakin mendalam karena ia menyembunyikan penyakit tersebut dari istrinya. Baik, apakah sudah selesai, Kak? Jadi Nah, itulah ya identifikasi singkat mengenai novel Salah Pilih dan juga Neraka Dunia. Untuk selanjutnya ini tuh akan dijelaskan mengenai kutipan novelnya ini teman-teman yang akan disampaikan oleh Kak Ami. Kepada Kak Ami, kami silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Amirah Hairun Jida dengan 3 digit NIM akhir yaitu 058. Di sini akan menjelaskan tentang kutipan novel Salah Pilih. Yang pertama, betul bebas sekali sehingga sekalian orang boleh turun naik ke atas rumah ini, jawab Saniah dengan marah. Anak-anak orang setetangga yang tak karuan bangsanya pun lalu lalang saja untuk masuk kemari. Yang kedua, benar Sania, jawab Asri sambil tersenyum. Yang ketiga, aku ulang sekali lagi, ini bukan rumah berukir di negeri, melainkan rumah gadang di kubu. Tempat orang kampung berselang tenggang, sebab engkau harus biasakan dirimu dengan keadaan demikian. Yang selanjutnya adalah kutipan dari novel Neraka Dunia. Memang dewasa itu ia sudah diperkuda-kuda hawa nafsunya. Ia tidak memilih bulu lagi, tidak memandang daun atau dahan yang akan diselidikinya. Baik daun itu gatal, berniang, baik pun pedih menggigit kulit, ia tak peduli kalau si nafsu menyuruh petik dan panjat. Meski dipetiknya dan dipanjatnya buah pohon gatal itu. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Tadi sudah menjelaskan secara rinci terkait kutipan novel, terus latar belakangnya beliau, karya-karyanya beliau. Nah, sekarang ini saya selaku moderator ya, pemandu diskusi kita pada hari ini. Di sini saya ingin bertanya nih kepada kalian. Oke. Siap ya dengan pertanyaannya? Siapkan ini jawabannya teman-teman. Apa sih kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern di Indonesia? Aku ingin yang menjawab duluan dari Kak Zena terlebih dahulu deh. Oke, Kak Zena boleh dong dijawab. Terima kasih atas pertanyaan. Menurut saya sendiri kontribusi dari Balai Pustaka ke sastra modern Indonesia itu sangat besar ya, karena perkembangan sastra modern Indonesia itu menjadi lembaga penerbitan yang memfasilitasi karya sastra dalam bahasa Melayu tinggi, Jawa, dan Sunda begitu.
berarti kalau menurut Kak Zena itu penerbitan itu sangat memfasilitasi karya-karya sastra gitu ya, dari segi bahasa Melayu, terus bahasa Jawa, begitupun bahasa Sunda. Seperti itu ya Kak Zena ya? Oke, baik. Ini Kak Zena ini sudah memberikan jawaban. Aku ingin mendengarkan nih pendapat dari Kak Nia. Kak Nia mana nih Kak Nia? Boleh dong diberikan pendapatnya? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin menjawab, di sini menurut saya Balai Pustaka itu juga memberikan kontribusi juga terhadap kayak menyeleksi penerbitan karya sastra yang dianggap berbudaya dan mencegah penyebaran bacaan yang dianggap negatif. Seperti itu, Kak. Oke, sangat menarik sekali ini jawabannya dari Kak Nia. Aku pengen mendengarkan nih dari Kak Ami dong terkait pendapat Kak Ami mengenai pembahasan kita pada hari ini. Boleh dong Kak Ami? Boleh, menurut saya sendiri melalui Balai Pustaka ini lahir Angkatan Sastra yang dikenal sebagai Angkatan Balai Pustaka dengan karya-karya penting seperti novel Azab dan Sengsara oleh Mirari Siregar, terus ada Siti Nurbaya oleh Marah Rusli, dan Salah Asuhan oleh Abdul Muiz. Baik, kalau menurut kami itu berarti dikenal itu sebagai Angkatan Balai Pustaka dengan karya-karya penting gitu ya. Oke, keren-keren juga sih ya pendapat dari kalian semuanya ini. Nggak keren gimana, orang kalian kan keren-keren semua ya narasumber yang sudah berpengalaman gitu. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ini Kak Vito. Kak Vito ini harus lebih keren dong pendapatnya dari teman-teman yang lain. Kak Vito, mana Kak Vito? Boleh dong disampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi, menurut pendapat saya pribadi, Angkatan Balai Pustaka ini memperkenalkan karya-karya yang menggambarkan situasi atau realitas sosial dan budaya pada masa itu. Sekaligus menjaga penubuhan bahasa dan sastra Indonesia yang lebih terpelihara serta merangsang semangat para penulis muda. Dengan demikian, Balai Pustaka sangat berperan dalam perkembangan prosa, puisi, dan drama modern di Indonesia. Jadi begitu. Baik teman-teman, jadi kalau saya simpulkan dari pendapat kalian semuanya ini itu sangat bersinambung gitu ya. Dari Kak Ami sendiri itu karya penting yang terdapat di novelnya. Terus dari Kak Vito itu terkait Balai Pustaka itu sangat berperan penting dalam perkembangan prosa, puisi, dan drama modern gitu di Indonesia. Begitupun Kak Nia sama Kak Zena itu terkait kalau menurut Kak Zena tadi kalau nggak salah penerbitan yang sangat memfasilitasi karya-karya gitu ya Kak Zena ya. Dan Kak Nia juga, wah keren banget. Oke, jadi terjawab semua deh ini pertanyaan dari aku. Tidak perlu ada yang tanyakan lagi. Nah, untuk selanjutnya ini aku boleh dong bertanya lagi, bagaimana IPTEX membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup? Nah, ini sangat kritis banget ya ini. Tadi Kak Vito terakhir menyampaikan pendapatnya, sekarang aku pengen Kak Vito ini yang awal dulu deh menyampaikan pendapatnya. Bagaimana Kak Vito? Oke, baik. Jadi bagaimana IPTEX membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup? Jadi naskah lama dan dokumen yang sejarah sastra kini bisa diakses secara daring kapan saja dengan saja. Jadi dengan begitu memungkinkan siapapun untuk mempelajarinya tanpa harus datang langsung atau gitu. Oke, itu sangat memfasilitasi banget ya bagi kita itu Gen Z. Kan soalnya kan kadang kita itu suka males baca buku, sukanya kan lebih ke teknologi gitu kan ya. Oke, masuk itu. Oke, keren. Selanjutnya ini Kak Nia, dari tadi aku lihat ini kayaknya sudah menyimpan jawaban gitu ya. Boleh dong Kak Nia ini diutarakan untuk pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini menurut saya IPTEX itu membantu dalam sejarah sastra itu seperti apa sih?
menurut saya itu melalui film dokumenter, podcast, dan infografis memungkinkan sejarah sastra dipahami secara lebih visual dan menarik, terutama bagi generasi muda seperti sekarang. Kan banyak tuh kayak film-film Bumi Manusia juga kan, itu kan juga dari latar belakang sejarah juga kan, seperti itu. Iya betul. Jadi tidak kalah jauh ya itu dengan pendapatnya Kak Vito. Kalau Kak Vito tadi itu mengakses daring secara daring gitu. Tapi kalau Kak Nia ini melalui film dokumenter, terus podcast, terus juga infografis seperti yang kita bahas saat ini seperti itu. Keren sih. Nah selanjutnya ini Kak Ami. Aku pengen mendengarkan deh pendapat dari Kak Ami. Boleh dong Kak Ami disampaikan pendapatnya? Boleh. Untuk bagaimana IPTEK membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup, menurut saya, melalui perkembangan IPTEK, teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR memungkinkan kita mengunjungi kembali suasana masa lalu seperti lingkungan penerbitan balai pustaka atau latar cerita sastra klasik gitu. Baik Kak Ami, berarti kalau kita dejavu gitu ya, biasanya anak sekarang kan dejavu gitu, kita itu bisa mengunjungi VR dan lain sebagainya itu ya, oke. Masuk semua sih ini pendapat dari kalian semuanya, wow. Ternyata pikiran kita itu sangat kritis gitu ya terkait hal-hal seperti ini, keren sih. Boleh dong dikasih tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Tak terasa ini kita sekarang ini sudah di penghujung pembicaraan kita. Dari tadi kita sudah membicarakan Sultan Nur Iskandar. Nah, tentunya saya di sini ingin memberikan quotes ini buat semangat motivasi kita pada pagi hari ini. Jangan biarkan semangat perjuangan dan kejayaan berhenti sampai di sini. Hiduplah dengan semangat, keberanian, dan kegigihan untuk membangun bangsa. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan untuk hadir, yang sudah menyempatkan untuk kita sharing-sharing santai pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nur Fadila Ramadhani, pamit undur diri, cekap semanten kula ngaturaken yen kula wonten kelintak-kelintunipun jagung bakarane nyuwun agung pangapurane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.